Pak? Oh, berdiri tahun 1988. Lama ya, Pak? Udah, dari kakek. Generasi Ya, berapa? bapak tiga. Terus ini sebelumnya didirikan itu karena ada latar belakang apa tuh Pak? Misalnya kayak memang apa sih namanya? Kalau berpisah nggak tahu ya, mungkin karena dulu pensiunan kan, kakek kan ada uang pensiunan itu. Terus di kecamatan Medan Sayang ini kan belum ada, maksudnya pabrik tahu. Ya udah, mungkin itu. Baru Pak, di sini jumlah tenaga kerjanya ada berapa orang? Cuma tiga. Cuma 3. Itu pun anak-anak bapak semuanya. Oh, ada sistem pembagian tugas juga Pak? Nggak ada? Nggak ada. Sama lah. Jadi ya semua bisa kerja, maksudnya ngerjain. Ya semua bisa ngerjain. Bahan baku utamanya berarti kedelai Iya. Pak? Itu kedelainya diambil dari petani lokal atau Kalau untuk tahu itu kita nggak bisa pakai lokal. Boleh. Kalau tempe bisa. Nah, tahu itu gimana pun pasti kacang itu impor. berarti Bapak beli barangnya itu nyari kualitasnya sesuai apa ya yang terbaik ya? Ya, Terus kalau dalam persediaan bahan baku seperti ini Pak, ada nggak kendalanya gitu? kendala nggak ada sih. Misalnya tiba-tiba stoknya Enggak, jarang. Karena kan di Medan banyak sih agen besarnya. Enggak satu tempat aja. Pak, kami ini nanya, ini proses dari pembuatannya itu tahapan alurnya gimana tuh ya Pak? Apa nih tahu? Iya, tahu. Kalau tahu pertama kacang direndam itu 2 sampai 3 jam. Jadi Nah, dia kan mengembang. Aku buat fermentasi. Nggak ada. Kalau tempe baru fermentasi 2 sampai 3 jam. Kan mengembang itu kacang kedelainya. Setelah itu digiling halus kayak santan, terus direbus selama setengah jam 45 menit lah. Udah, setelah itu disaring, dipisahi ampas sama sarinya. Sari kedelainya inilah yang dipakai untuk apa? Dijadikan tahu. Sari kedelai itu dicampurkan sama obat asam. Nah, itulah diaduk nanti jadi gumpalan. Obatnya itu misal sama gumpalan sari kedelainya itu yang dicetak, dipres. Udah gitu aja. Jadi Pak, kalau misalnya tadi kan ada perebusan, kalau misalnya terlalu lama itu mempengaruhi. Kalau belum matang tahunya itu nanti permukaannya kuning. Kalau terlalu matang kan nggak bagus juga. Enggak, dia kalau terlalu matang nanti keras, cepat kerasnya. Kalau tahu ini kan nggak bisa langsung keras, kalau semakin keras itu bisa buat tahu itu bau. Jadi Pak, kalau satu kali produksi tahu itu butuh waktu berapa lama? Tergantung kalau kita tahu ini kan kita nunggu pesanan ya, langganan ada yang pesannya berapa ya, tergantung juga lah. Bisa cepat, bisa enggak. Semalam jam 4 ini udah mau siap. Berarti Pak, untuk pemasarannya udah ada langganannya sendiri ya? Nggak pala ngecer lagi ya Pak? Enggak, dipajak atau yang ngambil ke sini ada juga. Terus bahwa pembuatan tahu ini masih buat manual atau Semua manual. manual? Ya, cuma mesin gilingnya aja lah mesin. Iya. Itu udah lama kali. Kalau misalnya nih Pak, ada produk yang gagal itu Pak, itu kira-kira keseringnya disebabkan karena apa? Kacang. Karena bahan utamanya kacang. Kalau kacangnya busuk dari sananya ya tahu jelek. Pokoknya kacang itu sangat pengaruh lah. Kalau dia jelek ya tahunya pasti jelek. Kalau cantik ya tahunya cantik. Kira-kira Pak, kalau satu kali produksi itu biayanya berapa ya Pak? Tergantung sih, itu kan biaya itu kan. Kita buatnya berapa kilo hari ini? Biasanya Bapak buatnya berapa kilo? Paling kami 4 goni ya, berarti berapa? 200 kilo.
Itu kalau 200 kilo di Biayanya ya, sekarang Limbah. kan sekilo 10.000 ya, 9.000, 10.000. Tapi kalau sebotol 50, 500, ya, sekitar 2 juta lah. itu faktor apa yang paling mempengaruhi besarnya biaya Kacangnya. kacangnya juga ya? Iya, pokoknya bahan utama itu kacang, itulah yang paling banyak. Sering nggak Bapak naik harganya? Kalau naik dia nggak banyak, naik dia nggak sampai paling 100-200 perak gitu. Cuma kan kalau kita ngambilnya banyak kan terasa kan. Nah, ya udah. Pak, untuk limbah ini Pak, udah ada yang pas udah ada ini ya? Mas sudah ada untuk pakan ternak. Ya, lembu, kambing, itu biasanya. Jadi nggak cuma terbuang ya Pak? Enggak. Berarti alat-alatnya itu tadi cuma penggilingan aja. Iya, kalau itu ya ayaan gitu aja paling. Masih manual lah semua. Pak ini. Ampasnya mana? Terus Pak, tantangan terbesar Bapak dalam menjalani usaha ini apa Pak? Mas, air Mas. Sana orang yang beli. Enggak selalu ada kan, maksudnya kayak liburan ke sekolah. Ya sepi. Ya ngandali orang-orang inilah yang jualan-jualan di apa aja di tete gorengan gitu-gitu sih. Karena kan kami ada topong juga. Ada tendakannya. Sama harga kacang lah, kalau kacang juga di Benangnya. Kalau boleh tahu Pak, alat ini itu apa ya? Itulah untuk apa ngerebus kedelainya, itu namanya steam. Itu dalamnya air tuh, itulah dibakar kan dari bawah. Nanti uapnya itu untuk manasi, untuk rebusnya. Wow. Itu aja yang mau kami tanya. Iya.